Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Niatnya berbuat baik mengangkat anak malah jadi petaka. Kok bisa? SRC Lover yang dirahmati Allah, suami istri yang mengangkat anak dari keluarga miskin karena mereka tidak punya anak, dibesarkan dari bayi hingga anak itu besar dan sudah dicintai layaknya anak sendiri. Setelah remaja, biasanya makin disayang, dipeluk, dicium, digandeng. Tapi ingat, kadang-kadang suka lupa bahwa itu bukanlah mahramnya. Bila anak lelaki tak mahram bagi istrinya. Anak itu sudah resmi jadi anaknya dari kartu keluarga, akta kelahiran, surat menyurat, tapi terjadi dosa lagi, berbohong dengan administrasi yang palsu ya, karena dia anak dari orang lain. Saat anak itu akan menikah, ayah jadi wali nikah, itu udah dosa juga, jadi berzina. Seiring waktu anak angkat tadi mengetahui rahasia ini, terjadilah pertengkaran dan semua sudah menjadi kesalahan fatal. Lantas bagaimana cara mengangkat anak secara Islam supaya tidak terjadi malapetaka yang seperti ini? SRC Lover, tahu tidak bahwa mengadopsi anak itu adalah tradisi jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu itu biasanya mengadopsi anak, kemudian anak angkat tersebut dianggap sebagai anak kandung. Anak angkat tersebut dinasabkan, dibinkan kepada bapak angkatnya, tidak dinasabkan kepada bapak kandungnya. Juga menganggap sebagai mahramnya. Misalnya istri dari anak angkatnya itu tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Dalam masalah warisan, anak angkat juga berhak mendapatkan warisan. Inilah diantara tradisi jahiliyah. Ketika mereka melihat ada seorang anak yang secara fisik membuat mereka tertarik, mereka pun mengklaimnya sebagai anak dan dinasabkan kepada mereka, bapak angkatnya. Tradisi ini pun pernah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ini pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya setelah beliau Nabi Muhammad SAW memerdekakan dari perbudakan. SRC Lover yang dirahmati Allah, Islam berlepas diri dari tradisi jahiliyah. Jadi tradisi itu pun kemudian dihapus dalam syariat Islam. Ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu, hamba sahayamu, dan tidak ada dosa di atasmu terhadap apa yang kamu kilap padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab 33. Dalam ayat itu terdapat bahwa Allah Ta'ala itu sangat melarang sekali seorang anak angkat itu dipanggil atau dinasabkan kepada ayah angkat mereka. Dan sungguh karena keimanan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setelah turunnya ayat ini, saya bernama Zaid bin Haritsah. Beliau tidak lagi menyebut dirinya sebagai Zaid bin Muhammad. Ini menunjukkan tingginya iman para sahabat sehingga mudah bagi mereka bersegera melaksanakan perintah Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah SAW dulu, tidaklah kami memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Quran yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itu yang lebih adil dari sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritsah. Ini menegaskan bahwa dihapusnya tradisi jahiliyah tersebut. Di masa jahiliyah, menikahi mantan istri anak angkat adalah hal yang tabu sekali atau terlarang, karena sekali lagi anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung sendiri. Kisah menikahi Nabi Muhammad SAW dengan Zainab ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri dari anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dengan istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surat Al-Ahzab 37. SRC Lover yang dirahmati Allah,
Lantas bagaimana hukum mengangkat anak dalam Islam? Dari segi hukum, adopsi anak dalam ajaran Islam tidak mengubah status hukum anak tersebut sebagai anak kandung. Namun tindakan adopsi ini dianjurkan sebagai cara untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perawatan yang sama kepada anak angkat seperti anak kandung. Hal ini sangat penting karena menunjukkan kesempatan untuk memberikan cinta dan perlindungan kepada anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu, serta memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum memiliki keturunan untuk mendidik anak. SRC Lover yang dirahmati Allah, niat baik mengangkat anak ini adalah sangat diapresiasi karena menolong anak-anak yang kurang beruntung. Namun penting juga untuk memahami bahwa adopsi itu harus dilakukan dengan memperhatikan hukum-hukum Islam yang berlaku, termasuk masalah waris dan nisab keislaman anak yang diadopsi. Lantas apa-apa saja hukum mengadopsi anak dalam Islam? SRC Lover yang dirahmati Allah, pada dasarnya adopsi dalam Islam adalah tindakan mengangkat anak dari orang lain untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan anak tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu kilap tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. SRC Lover dikutip dari berbagai sumber. Dalam kajian hukum Islam terdapat dua pengertian adopsi. Pertama, adopsi sebagai pengasuhan dan pendidikan tanpa memberikan status anak kandung kepada anak angkat. Yang kedua, adopsi yang memberikan status anak kandung kepada anak angkat, termasuk hak untuk memakai nama keturunan dan mewarisi harta peninggalan. Namun dalam konteks Islam, tujuan pertama lebih sesuai secara syariat, yaitu memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan kepada anak tanpa mengubah status hukum keluarga dan mengaburkan nasab anak tersebut. Jadi dengan demikian, adopsi anak dalam Islam dapat menjadi solusi bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak yang membutuhkan, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. SRC Lover yang dirahmati Allah, lantas bagaimana jika seseorang ingin mengangkat anak hasil zina? SRC Lover yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya anak-anak itu adalah suci, tidak membawa dan tidak memikul dosa orang tuanya. Ia bisa masuk surga atau neraka tergantung dari amal ibadahnya sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya tidak seseorang itu menanggung dosa orang lain. Surah An-Nazm ayat 38. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk merawat anak hasil zina, mendidiknya dan menyekolahkannya sampai pendidikan tertinggi. Namun ada permasalahan hukum kalau mengambil anak yang tidak memiliki hubungan kemahraman dengan pasangan suami istri. Status anak itu tetap sebagai orang lain dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan pasangan suami istri yang mengangkatnya. Oleh karena itu, kalau anak itu perempuan, maka haram hukumnya melakukan khalwat atau berduaan dalam satu ruangan dengan suami keluarga yang mengangkat ya di rumah. Jadi kalau dia laki-laki juga itu bukanlah mahram dan tidak boleh berduaan dengan ibu angkatnya. Karena Islam melarang adanya berdua-duaan atau khalwat antara dua lawan jenis yang bukan mahram dan bukan suami istri. Lantas solusi dalam mengadopsi anak agar tidak timbul permasalahan mahram ini ada dua. Pertama, ambil anak yang ada hubungan mahramnya atau kekerabatan dekat dengan orang tua angkat yang lawan jenis. Misalnya, kalau anak perempuan, maka hendaklah ia ada hubungan mahram dengan bapak angkatnya. Kalau yang diadopsi itu anak laki-laki, maka hendaklah ia punya hubungan mahram dengan ibu angkatnya. Jadi dengan demikian, maka tidak ada penghalang untuk khalwat dan membuka sebagian aurat di depan anak angkat. Atau alternatif kedua adalah menjadikan anak tersebut sebagai anak susuan. Jadi dengan cara ibu angkat itu menyusui anak tersebut saat bayi sebelum usia 2 tahun. Jadi apabila demikian, maka ia menjadi mahram dengan ibu angkatnya. Jadi tidak ada lagi penghalang untuk berkhalwat atau berdua-duaan dan membuka sebagian aurat di depan anak angkat.
SRC lover yang dirahmati Allah, jadi jika ingin mengangkat atau mengadopsi anak, itu harus dilakukan dengan memperhatikan hukum-hukum Islam yang berlaku, termasuk masalah waris dan nisab keislaman anak yang diadopsi. Karena dengan mengangkat anak yang kurang beruntung, tentunya ini akan memperbaiki kehidupan anak tersebut, juga sebagai amal kebaikan bagi kedua orang tua angkatnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.